You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Baik, mari sama-sama kita berdoa sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, tak henti-hentinya kami menaikkan syukur kami kepadamu untuk cinta kasih anugerah-Mu yang nyata di dalam hidup kami. Waktu-waktu kehidupan ini kami sadari semuanya adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Karena itu kami mau menyerahkan seluruh hidup kami terus dipimpin oleh Tuhan. Hari ini kembali kami akan membuka firman-Mu. Kami mohon biarlah waktu kami membuka firman-Mu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Berkati baik hamba-Mu yang menyampaikan, setiap kami yang mendengar. Tuhan, tolonglah kami semua, agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa pertolongan dari Roh-Mu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami, di dalam rumah tangga kami masing-masing. Kami menyerahkan waktu ke depan ke dalam tangan pimpinan kasih Tuhan dalam nama Yesus, Sang Firman yang hidup. Kami menyerahkan waktu ini kepada Tuhan. Amin. Shalom teman-teman, selamat sore. Ya, udah mulai sore nih ya. Pertama-tama saya bersyukur kepada Tuhan. Makasih kesempatan yang Tuhan berikan untuk boleh sharing dengan teman-teman sekalian dalam tema yang sama-sama diberikan kepada kita ya. Tadi sudah diperkenalkan, saya Alex Nanlohi. Beberapa sudah ada yang pernah ketemu, tapi juga ada yang mungkin baru ketemu, baru kenal. Saya melayani dalam pelayanan full time-nya, penuh waktunya di pelayanan Perkantas ya, singkatan dari Persekutuan Kristen Antar Universitas. Jadi saya melayani sebagai staff pembina rohani di pelayanan, secara khusus di pelayanan siswa. Tapi juga dalam organisasi saya dapat kepercayaan untuk menjadi wakil pimpinan Perkantas Indonesia. Jadi saya wakil sekjen Perkantas di Indonesia. Jadi pelayanannya memang banyak ketemu dengan orang muda, baik itu siswa, anak SMP, SMA, ataupun mahasiswa, dan juga teman-teman yang sudah tamat dari kuliah, berarti yang kami bisa sebut dengan alumni. Jadi itu perkenalan singkat dari saya. Saya menikah dengan istri saya, Debbie Pandegirot, dan kami tinggal di Kelapa Gading. Dan kami belum dikaruniai anak, jadi masih saya berdua dengan istri begitu ya. Tapi Tuhan percayakan banyak anak-anak rohani yang kami bina juga gitu ya dalam pelayanan. Nah, mungkin itu perkenalan singkat dari saya. Kalau nanti ada yang mau ditanyakan, silahkan hubungi nomor di bawah ini. Oke. Nah, teman-teman, hari ini temanya sangat menarik. Dan waktu saya coba pikirkan, renungkan begitu ya. Terima kasih nih keluarga ini ya, berarti Asdo dan Iten yang memilih begitu ya. Saya dengar pola kalian seperti itu. Saya terpikir dengan tokoh Abraham ya. Dan ini yang kita mau lihat sama-sama. Tentu bukan penggalian yang seperti mendalam seperti apa, tapi saya ingin mengajak kita merefleksikan beberapa hal peristiwa di dalam kehidupan Abraham yang kiranya juga ini menjadi refleksi buat kehidupan kita ya, khususnya kehidupan rumah tangga keluarga kita. Nah, bagian firman Tuhan yang akan kita baca, yang saya pilih mendasari perenungan kita, diambil dari Kejadian 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Silakan kalau ada Alkitab cetak boleh dibuka. Kalau tidak juga saya sudah tulis ayatnya di screen. Jadi kiranya juga teman-teman nanti bisa mengikuti ya. Nah baik, saya mulai. Saya coba bacakan ayat-ayatnya ya.
Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, namanya masih Abram waktu itu ya. Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon tarbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Nah, jadi teman-teman yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat apa yang menjadi pengalaman perjalanan kehidupan Abraham, yang sebelumnya namanya Abram, mungkin kita harus sadari dulu begitu ya, bahwa peta akan menolong kita ya, peta akan membantu kita. Kalau teman-teman lihat, ini sebenarnya daerah Timur Tengah. Kalian bisa lihat ada Yerusalem di situ ya. Nah, teman-teman lihat di atas, yang di atas itu ada namanya Haran, ya. Nah, jadi sebenarnya Tuhan memanggil Abraham 2 kali. Nah, ini kalau kita baca mendetail, bahwa Tuhan panggil Abraham pertama dari negeri Ur Kasdim, itu sebelah kanan bawah. Ini biar gampang lihat di sini ya. Jadi Abraham dipanggil dari Ur, lalu kemudian dia ke Haran. Di Haran Tuhan panggil lagi, membawa dia ke Kanaan. Jadi kalau kita perhatikan, nah ini teman-teman mesti jeli ya. Kalau ngajar sekolah minggu juga, pertanyaan yang sering kali menjebak begini. Apakah Abraham sudah pernah ke tanah Kanaan yang Tuhan janjikan baginya dan keturunannya? Sudah. Abraham itu sudah sampai. Dia dipanggil keluar dari Ur Kasdim. Lalu itu Ur Kasdim di daerah Babylon begitu ya. Nah, lalu dia kemudian masuk ke Kanaan. Cuma teman-teman jangan lupa ayat tadi ya. Tuhan bilang, "Abraham, aku akan kasih tanah ini kepada keturunanmu, bukan kepada kamunya," gitu ya. Nanti keturunanmu yang akan memiliki tanah ini. Tapi Abraham sendiri sudah sampai ke tanah Kanaan? Sudah. Ya. Nah, itu yang kita tadi baca. Nah, ini mungkin biar kita ingat lagi ya. Nah, ayat 5 tuh. Jelas tuh. Mereka berangkat ke tanah Kanaan. Jadi siapa aja? Abram, Sarai istrinya, Lot anak saudaranya, dan itu disertai orang-orang. Jadi mereka nampaknya keluarga yang berhasil nih ya, yang kaya begitu, kira-kira seperti itu. Karena ada orang-orang kalau punya budak pada waktu itu, orang-orang yang bekerja pada Abraham dan Sarah, dan juga ternaknya nampaknya banyak. Nah, mereka pindah tuh ya. Nah, dari Haran, di Haran mereka ke tanah Kanaan ya. Dan mereka sampai di situ. Alkitab menulis ayat 5 sampai ke situ. Cuma
Kalau teman-teman perhatikan, Tuhan bilang begini, sekarang ini tanah Kanaan masih ada penduduknya, bukan kamu yang akan memilikinya. Nanti keturunanmu yang akan memilikinya. Jadi, tapi Abraham sudah sampai ke tanah itu, dan kemudian nanti kita melihat bagaimana Tuhan menggenapkan 4 generasi kemudian, barulah keturunan Abraham yang memiliki tanah Kanaan. Ya, jadi jangan salah ngajar sekolah minggu ya. Gara-gara bilangnya tanah perjanjian, kita pikir Abraham belum masuk gitu ya. Abraham udah masuk ke situ ya. Dan ini yang perlu kita pahami. Bahwa Abraham dipanggil Tuhan dan Tuhan memimpin dia. Nah, kalau lihat sedikit perjalanannya, teman-teman bisa lihat ya. Ini kalau kita perbesar Yerusalemnya. Waktu itu namanya masih Salem begitu ya. Lalu ini tanah Kanaan. Tanah Kanaan ada Betel, ada Ai. Lalu perhatikan di bawah itu tanah Negeb. Ya. Jadi sebenarnya dekat ya. Tanah Negeb. Lalu kemudian itu Mesir. Teman-teman lihat ada Egypt di situ. Kalau sudah pernah ke Tanah Suci, sudah pernah ke Israel. Saya sih belum pernah ya. Tapi kalau lihat aja seperti ini, sebenarnya kalau kita perhatikan ya. Nanti teman-teman kalau lihat Israel tuh unik sekali. Menuju dari Mesir, coba lihat petanya. Dari Mesir menuju ke tanah Kanaan, nggak ada laut yang harus diseberangi, ya. Nggak ada laut yang harus diseberangi sebenarnya ya. Itu tinggal jalan aja nyampe gitu ya. Tapi karena mereka bebal, Tuhan memimpin mereka melalui jalan yang berputar. Jadi kalau teman-teman perhatikan ya, mudah-mudahan bisa lihat kursor saya ya. Menurut para sejarawan, jadi sebenarnya laut mana yang dibelah? Masih ingat ini cerita sekolah minggu? Ayo, laut mana yang dibelah? Laut Merah. Nah, ini Laut Merah yang di bawah nih, teman-teman. Ini yang di bawah. Jadi ceritanya tuh dari Mesir sini nggak langsung masuk ke Kanaan. Nggak langsung seperti itu ya. Tapi Tuhan pimpin mereka ke bawah dulu, lalu kemudian bagian sini yang mereka harus seberangi. Lucu juga ya. Lalu kemudian nanti naik di sini, mereka lama di Gunung Sinai. Nah, ini waktu sudah zamannya Musa ya, jadi bukan lagi Abraham. Lalu kemudian mereka waktu masuk Kanaannya pun menarik, masuknya dari sisi sini. Makanya ada Sungai Yordan. Ini Sungai Yordan yang kayak cacing nih ya. Sungai Yordan tuh harus diseberangi. Nggak ada yang harus diseberangi karena sebenarnya semua ini jalannya darat nih kalau dari sini nih. Ini langsung nih sampai ya. Tapi Tuhan memimpin mereka 40 tahun. Dari Mesir, turun dulu, Laut Merah, seberangi, turun ke Gunung Sinai, naik lagi, lalu masuk ke Kanaan lewat sebelah timurnya. Timur lalu nyebrang Sungai Yordan. Nyebrangin Sungai Yordan. Jadi menariklah kalau kita ikuti perjalanan. Ini memang perjalanan iman ya. Sesuatu yang saya juga hayati, iya ya, Tuhan menggenapkan janjinya di dalam pimpinannya yang sempurna bagi umatnya. Nah, teman-teman, apa yang bisa kita pelajari dari kisah Abraham ini ketika Tuhan panggil dia? Sebenarnya menarik begini ya. Kalau kalian perhatikan dengan baik, janji yang Tuhan kasih. Nah, sorry, saya balik lagi ke ayatnya ya, maaf. Abang balik ke ayatnya nih. Perhatikan sebentar. Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Teman-teman perhatikan, sebenarnya di dalam panggilan Allah kepada Abraham, kira-kira saya menghayatinya begini ya. Bagaimana kita mengerti berkat? Nah, ini mungkin kita coba membingkai dulu ya. Kalau kita bilang Abraham ini diberkati, dan itu istilahnya yang kita suka pakai, diberkati untuk menjadi berkat, rata-rata ambilnya dari Abraham ini. Banyak orang mengkaitkan berkat hanya dengan sesuatu yang sifatnya kekayaan, kelimpahan. Yang kalau kita perhatikan, bukan demikian. Yang kita lihat, atau bukan, saya nggak bilang bukan demikian ya, bukan hanya hal-hal yang materi yang menjadi berkat Tuhan. Bukan hanya hal-hal yang kayaknya kita dibebaskan dari celaka yang adalah berkat Tuhan.
Poin saya kenapa begitu, teman-teman? Abraham itu waktu dipanggil bukannya dari miskin, lalu jadi orang yang kemudian kaya. Sebenarnya itu cara pikir yang seringkali sampai sekarang kita selalu mikir diberkati Tuhan itu dikasih sesuatu yang lebih berkat secara materi semata-mata. Kalau lihat panggilan Tuhan kepada Abraham, nampaknya bukan demikian. Jadi Tuhan cuma bilang, pergi dari negerimu, sanak saudaramu, dari rumah bapamu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Lalu kemudian ayat 2, aku akan membuat engkau jadi bangsa yang besar, memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Nggak dibilang tuh kamu akan dapat lebih banyak apa ya. Ayat 3, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang yang mengutuk engkau. Dan dari ayat berikutnya kita lihat, ayat 5 khususnya, bahwa Abraham tuh sudah kaya di Haran. Makanya dikatakan, dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Jadi ini cara pikir yang menarik untuk kita perhatikan. Hati-hati mengkaitkan berkat Tuhan hanya dengan sesuatu yang menguntungkan kita. Sekali lagi, saya tidak menolak bahwa ada berkat Tuhan yang memang menguntungkan kita. Ada, banyak. Ya, kita dapat mungkin promosi, dapat jabatan, dapat fasilitas. Itu kita bisa hayati sebagai berkat Tuhan. Tetapi kalau kita mengerti lebih dalam apa yang ada dalam panggilan Abraham ini, apa sih artinya diberkati? Allah memberkati Abraham. Saya melihat ini menjadi hal yang membedakan hidup Abraham dengan yang lain. Karena kalau berkat itu hanya sekadar masalah kekayaan, masalah berkat yang sifatnya materi, saya pikir sih juga ada kok orang-orang lain pada waktu itu yang saya yakin juga kaya, gitu ya. Jadi hati-hati untuk melihat berkat Tuhan itu dikaitkan hanya dengan kekayaan. Bukan berarti sekali lagi kekayaan bukan merupakan berkat Tuhan. Tapi berkat Tuhan itu lebih daripada sekadar kekayaan. Dan saya pikir mengerti kalimat-kalimat tadi, nah, saya coba tuliskan begini ya. Teman-teman, saya menghayati bahwa panggilan Tuhan kepada Abraham, itulah yang sebenarnya menjadi berkat terbesar bagi Abraham. Berkat terbesarnya itu adalah Tuhan memilih Abraham, memilih jadi umatnya, dan itu adalah rencana Allah dalam kekekalan. Dan kemudian itu dinyatakan di dalam sejarah, berarti Allah memang memilih, lalu kemudian benar-benar Allah menuntun Abraham di dalam sejarah. Saya pikir itu berkat yang terbesar. Yang hati-hati kita jangan sampai lupa bahwa bukan sekadar materi berkat terbesar. Memang kita gampang sekali mensyukuri materi yang kita dapat sebagai berkat Tuhan. Karena kayaknya spontan kita ingat ya ini berkat Tuhan ya. Dan saya pikir itu baik. Berarti kita tahu diri ya. Apa yang kita peroleh, kita sadar ini bukan sekedar usaha kita, kerja keras kita. Tapi, apa bedanya dengan orang lain? Mereka juga dapat kok. Bahkan mungkin ada di pekerjaan, ada yang mungkin grade-nya lebih atas dari teman-teman. Lebih baik pekerjaannya, lebih baik salary-nya, lebih baik fasilitasnya. Kalau berkat Tuhan hanya kita kaitkan sama itu, ya apa bedanya kira-kira begitu ya? Saya terus bertanya waktu persiapan gitu ya, apa yang membedakan kita dengan, ya ini yang membedakan adalah berkatnya kita tuh jadi anaknya. Kita sering nyanyi ya, Tuhan betapa banyaknya berkat yang kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Tuhan betapa banyaknya berkat yang kau beri. Berkat terindah ialah ku jadi anak-Mu. Wow, ini yang membedakan. Sehingga berkat yang lain ketika kita melihatnya dalam perspektif kita anak Tuhan, itu jadi benar cara lihatnya.
Kalau teman-teman anak Tuhan, maka sebenarnya kan, ya ini kalau pakai bahasa sehari-hari ya, maka semua punya orang tua kita, ya punya kita juga. Jadi setiap kali kita melihat berkat Tuhan, harusnya kita hanya menyadari, thank you Lord, saya dapat ini karena saya memang anak Tuhan gitu ya. Tuhan berikan ini, sediakan ini bagi saya. Nah, saya pikir ini cara pandang yang harusnya kita mengerti, bahwa keluarga yang diberkati Tuhan adalah keluarga yang dipanggil Tuhan, yang diselamatkan oleh Tuhan, yang dibentuk dalam kasih suami dan istri di dalam Tuhan. That is the most precious gift. Itulah anugerah yang paling besar, yang blessing yang paling luar biasa. Sementara kekayaan, harta, fasilitas, kesehatan, kedamaian, saya harus katakan itu pasti berkat Tuhan. Tapi di sisi lain, kita mesti punya cara pandang yang tepat juga melihat hal-hal itu. Saya kasih contoh begini. Ada orang bisa kaya karena korupsi. Dan kalau kita mengkategorikan itu berkat Tuhan, we miss the point dengan konteks menjadi berkat atau mendapat berkatnya. Bukan demikian. Jadi saya sih melihatnya begini, kalau saya dapat sesuatu yang baik, itu kalimat Alkitab ya, segala pemberian yang baik itu pasti dari Tuhan. Tapi hati-hati mengukur hanya dengan kebaikan. Hati-hati mengukur berkat hanya dengan hal-hal yang kita dapatkan seperti yang kita mau. Ada kalimat begini. Ada orang ketika dia hidup taat kepada Tuhan, justru dia tidak dapat seperti yang dunia lihat baik. Ada yang karena ikut Tuhan harus menderita. Ada yang karena ikut Tuhan sungguh-sungguh, nggak mau korupsi, nggak dapat apa-apa. Ada juga yang begitu kan. Jadi, apa berkatnya? Kalau kita bilang dia diberkati atau tidak dilihat hanya dari apa yang dia dapat, saya pikir kita bisa juga salah melihat. Karena di sisi yang lain, yang kita perhatikan bahwa kekayaan, harta begitu ya, itu bisa justru jadi cara Tuhan menghukum kita. Sorry ya, ini cara berpikir yang kita bisa bayangkan juga di dalam kehidupan, di mana kekayaan itu kalau tidak ditempatkan dengan benar, itu malah jadi hukuman ketimbang jadi berkat. Nah, makanya di sini saya jadi melihat, kalau berkat terbesar adalah kehadiran Tuhan yang memilih kita, maka sebenarnya keluarga yang diberkati adalah keluarga yang berjalan di dalam pimpinan Tuhan, di dalam ketaatan kepada Tuhan. Jadi hati-hati, kalau kita nggak taat lalu dapat sesuatu, lalu kita bilang itu berkat Tuhan, oh jangan-jangan itu kayak menjadi bom waktu yang Tuhan izinkan kita alami begitu ya. Memang kadang nggak gampang untuk jujur mengakui ya, bahwa banyak hal dalam kegagalan kita, tapi bisa jadi itu kita dapat sesuatu dari kegagalan itu. Ya, sekali lagi kayak tadi ya, contoh orang korupsi, waktu dia korupsi dia jadi tambah kaya, lalu kemudian dia jadi punya uang yang banyak, dia bisa misalnya melancong ke luar negeri, sekolahkan anak ke luar negeri, dan kita bilang itu berkat. Hati-hati. Karena berkat bukan berkaitan dengan sekadar saya dapat yang saya mau dari Tuhan, tapi cara mendapatkannya seperti apa? Apakah ketaatan ketika kita dipimpin Tuhan langkah demi langkah? Sama ya, saya seringkali kan melayani anak SMA, anak SMP gitu ya. Kadang-kadang gitu, mengerti berkat Tuhan itu egoistik banget. Aduh kak, puji Tuhan, nilainya bagus sih. Wah, waktu ujian, puji Tuhan loh kak, dosennya nggak ngelihat gitu ya. Gurunya pas lagi nggak ngelihat, aduh, akhirnya bisa nyontek. Nilai bagus gitu. Berkat Tuhan, saya bilang itu kutuk deh. Hati-hati kamu. Hati-hati gitu ya. Ketika kamu mendefinisikan keberhasilanmu dalam dosa sebagai berkat Tuhan.
Nah, karena itu kalau kita perhatikan di dalam Alkitab, sebenarnya eh, kalau kita baca dengan baik, kita akan melihat. Makanya kalau orang dikatakan yang paling diberkati itu nggak ngalamin pergumulan, saya pikir salah besar. Yesus itu Tuhan ya, bahkan dialah sumber berkat, tapi dia menderita. Jadi kalau kita muridnya mau hidup tidak menderita, kadang-kadang kita harus menderita untuk mengikut Tuhan ya. Itu dikatakan di 1 Petrus, kalau gara-gara kamu berbuat benar kamu dianiaya, anggaplah itu kebahagiaan buat kamu, itu kehormatan, kamu diizinkan seperti Yesus yang tidak bersalah tapi kemudian dihina seperti itu, dianiaya bahkan mati. Jadi kadang-kadang cara berpikir kita tuh memang jujur ya sangat egoistik gitu. Aduh kak, puji Tuhan saya disertai Tuhan. Wah gimana, saya selingkuh, istri saya nggak tahu. Puji Tuhan, berkat gitu ya. Ada yang bisa mengatakan seperti itu. Dan apakah itu berkat? Karena itu pastikan ya, kehadiran Tuhan dan ketaatan itu kunci berkat Tuhan ketimbang apa yang kita dapatkan semata-mata. Jadi saya menuliskan begini dalam kalimat selanjutnya, Tuhan memanggil kita keluar dari kegelapan untuk beribadah hanya kepadanya. Konsekuensinya macam-macam teman-teman, ya. Kalau kita lihat juga kehidupan Abram gitu ya, nanti saya akan tunjukkan ya bahwa mengikut Tuhan itu nggak selamanya atau bukan berarti tanpa pergumulan. Tapi mengikut Tuhan itu adalah sadar bahwa Tuhan selalu hadir dalam setiap langkah kehidupan menyertai kita. Kalau nanti teman-teman baca kitab Ulangan khususnya, bahkan Tuhan memberikan perintah dan janji untuk diberkati dan menjadi berkat. Dan ini selalu kaitannya sama ketaatan ya. Jadi kalau kita perhatikan janji tadi, sebenarnya itu ada di ayat 2 ya. Tuhan janji, aku akan membuat engkau jadi bangsa yang besar, memberkati engkau, membuat namamu masyhur, semua dan engkau akan menjadi berkat. Yang menarik adalah Tuhan pakai keluarga Abraham yang beriman dan taat untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Saya pikir kalau kita mau bicara berkat, kita bicaranya seperti ini. Tidak masalah kamu punya uang banyak, tidak punya uang banyak, kamu dapat pekerjaan yang luar biasa atau tidak, tapi kamu bisa jadi berkat selama kamu beriman kepada Tuhan, percaya hanya kepada Tuhan, dan taat kepada Tuhan. Maka sebenarnya engkau sudah mendapatkan berkat dan engkau pun siap untuk memberkati orang lain. Saya pikir itu yang harus kita ingat baik-baik. Saya senang lagu, dan banyak lagu yang berkesan gitu ya. Salah satu yang kadang kalau nyanyi itu berpikir 2 kali nyanyi ya. Lagu-lagu berkat itu kita suka ya. Tuhan, aku diberkati sepanjang hidupku diberkati. Tapi juga ada lagu-lagu seperti di Kidung Jemaat ya. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus. Sampai kapan? Sampai selama-lamanya. Ikut Yesus itu gimana? Meskipun saya susah. Hah? Ikut Yesus ada susahnya ya? Oh, banyak kali waktu kita mau taat itu malah sulit. Menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Kapan terakhir kali ya kita nyanyikan lagu itu dengan penghayatan dan kesadaran bahwa benar untuk ikut Tuhan kadang-kadang susah, kadang-kadang menderita. Tapi apakah itu hidup yang diberkati? Bagi saya itu jauh lebih diberkati, itu jauh lebih indah daripada hidup yang punya segalanya tapi berjalan dalam ketidaktaatan. Alkitab tuh unik ya, paradoks. Jadi banyak ayat-ayat yang bilang kayak ikut Tuhan bahagia, emang bahagia. Tapi kemudian ada penderitaan. Nah, gimana bahagia sama penderitaan disandingkan? Karena yang Tuhan berikan, berkat yang terbesar, yang terindah adalah kita tuh anaknya. Dan sebenarnya itulah yang harus kita syukuri. Kalaupun kita tidak dapat apa yang kita mau, tapi kita tetap anaknya, kita sadar bahwa kita bahkan punya berkat yang jauh lebih besar dari segalanya, yaitu
kehadiran Tuhan sendiri dalam hidup kita. Ya, jadi ini mengeset perspektif kita dulu. Dan karena itu saya juga berpikir gini ya, mungkin jangan jadi orang Kristen egois, selalu minta diberkati, tapi nggak mau taat. Atau ya udah, kita sudah taat, kita diberkati, tapi kemudian waktu hasilnya tidak sesuai yang kita mau, karena kita suka merasa kalau saya sudah taat, harusnya saya dikasih dong yang saya mau. Nah itu juga jadi motivasinya, taat untuk apa? Apakah kita taat untuk mengatakan, Tuhan jadilah kehendakmu, bukan apa yang aku kehendaki, tapi apa yang kau kehendaki. Yesus itu orang yang paling taat, tapi ujung-ujungnya mati. Kalau kita mau taat, mungkin juga jalan yang harus kita tempuh adalah jalan salib. Saya ingat seorang pembicara pernah bilang begini ya, jangan cuman bilangnya ikut Yesus, padahal jangan lupa Yesus yang engkau dan saya ikuti, dia Yesus yang lewat jalan salib, bukan Yesus yang lewat jalan tol. Kita maunya jalan tol bebas hambatan. Jadi ini cara berpikir yang saya mau teman-teman pahami, sehingga waktu engkau melihat kehidupanmu, mungkin kamu tidak dapat apa yang kamu mau. Mungkin karena kondisi pandemi, banyak rencana yang gagal. Mungkin karena kondisi pandemi juga teman-teman mengalami di pekerjaan, ada yang dikurangi, ada yang mengalami ya perubahan-perubahan ya, bersyukur masih punya pekerjaan. Atau jangan pernah mengukur Tuhan memberkatimu hanya dari apa yang kamu dapat. Tapi ukurlah berkat Tuhan dari kehadiran Tuhan. Memang ini unik teman-teman ya. Karena ada yang bilang, saingan terberatnya Tuhan itu apa? Saingan terberatnya Tuhan itu berkatnya sendiri. Kadang-kadang kita tuh sangat cinta berkatnya Tuhan, kita lupa bahwa kita punya Tuhannya, Sang Pemberi berkat. Dan karena itu, pergumulan hidup tidak membuat kita merasa bahwa saya lagi nggak dapat berkat gitu ya. Kalau kita masih memiliki Tuhan, sebenarnya itulah berkat yang terindah, berkat yang terbesar. Mari bayangkan Abraham waktu keluar dari tanah Negeb dan segala macamnya, dari Ur, dari Haran begitu ya. Apa sebenarnya berkat terbesar? Kadang-kadang kita pikir Abraham diberkati, ternaknya banyak, dikasih tanah. Saya belum dapat tanah, mau beli tanah susah banget, harganya mahal. Kita selalu mikir, oh saya mau kayak Abraham, dikasih tanah. Sebenarnya berkat terbesar Abraham itu waktu dia berjalan, dia sedang dipimpin Tuhan. Tuhan bilang, ikut aku, percaya padaku. Walaupun mungkin kamu nggak mengerti, makanya kalau di Kidung Jemaat tuh banyak lagu-lagu yang indah ya. Tersembunyi ujung jalan, hampir atau masih jauh, ku dibimbing tangan Tuhan ke negeri yang tak ku tahu. Bapa ajar aku ikut, apa juga maksudmu? Tak bersangsi atau takut, beriman tetap teguh. Nah teman-teman, kiranya ini menolong teman-teman untuk juga bisa melihat kehidupan kita lebih balance ya. Sehingga jangan sekedar marah sama Tuhan waktu kita nggak dapat yang kita mau, kita merasa kesel. Ketika engkau masih memiliki Tuhan, sebenarnya kita masih bisa menikmati ketenangan, kekuatan. Di dalamnya ada Tuhan yang tidak meninggalkan kita. Saya mau sedikit mengangkat soal apa artinya diberkati untuk menjadi berkat. Waktu saya pelajari kembali kitab Kejadian ini, sebenarnya menariknya begini. Menjadi berkat yang Abraham jalani, itu saya sadari ternyata bukan sesuatu yang sekadar individual. Nah ini cara pikir yang kadang-kadang kita ngelihatnya sekarang hanya secara individual bagi kita. Tapi mari melihat, mari membingkai perspektif kita dalam rencana Allah yang lebih luas. Jadi kalau teman-teman ingat ya, waktu Allah menciptakan, ini gambar aja ya. Allah menciptakan bumi, Allah menciptakan manusia. Jadi ada Allah, ada bumi, ada manusia. Lalu apa yang terjadi? Ceritanya di Kejadian pasal 2
pasal 3 dikatakan manusia jatuh ke dalam dosa sehingga relasinya rusak semua ini ya. Dengan Allah rusak, dengan bumi ini rusak dan semuanya. Nah, yang menarik adalah Allah membaharui ini. Jadi ceritanya kan Allah tidak hancurkan semua. Masih ingat di zamannya Nuh? Tuhan menyisakan 8 orang, satu keluarga, untuk membaharui dunia yang sudah hancur. Tapi kemudian kalau baca ceritanya, Nuh, wah gagal juga begitu ya. Nah, tetapi kemudian Tuhan memulai babak baru di Kejadian 12. Ya kalau teman-teman lihat ya ceritanya di Kejadian 3 hancur, Kejadian 6 mulai masa Nuh, Tuhan membaharui. Terus setelah dibaharui ya sebentar baik, kemudian jahat lagi. Lalu kemudian Tuhan memanggil Abraham. Tuhan memulai sebuah bangsa yang baru. Ini kalau kayak di Pertamina atau di pom bensin gitu ya. Mulai dari nol ya Pak, gitu ya. Kayak Tuhan reset lagi nih, oke. Dan apa yang terjadi waktu Tuhan reset lagi? Tuhan mulai dengan memanggil seorang Abram. Teman-teman lihat ya. Ada segitiga kecil nih. Tuhan akan memulai dengan yang namanya sebuah bangsa namanya Israel. Bumi terlalu luas, Tuhan mulai dengan memberikan kepada Abraham dan keturunannya tanah perjanjian. Nah, bisa lihat ya. Sebenarnya Abraham dan keluarganya menjadi pola yang Tuhan berikan untuk membaharui seluruh bumi ini. Jadi, jujur aja waktu saya ngerti diagram ini teman-teman. OT itu Old Testament Israel ya. Jadi Israel perjanjian lama ya dimulai sama Abraham. Jadi sebenarnya kenapa Tuhan pilih Abraham ya? Kadang-kadang kita mikir gini, ih Tuhan sayang banget sama Abraham, Tuhan luar biasa. Tapi waktu saya membaca ceritanya, bahkan melalui Abraham kemudian sampai nanti akhirnya ada Yesus Kristus. Dan Yesus menyelamatkan kita, maka sebenarnya cerita kehidupan Abraham dan keluarganya bukan sekadar ceritanya dan keluarganya saja, tapi menjadi cerita Allah untuk membawa pembaharuan bagi bumi ini. Teman-teman, kadang kita tidak bisa memahami sedalam ini, sejauh ini. Abraham pun mungkin Abraham kan nggak lihat sampai Yesusnya ya. Karena apa yang terjadi dengan hal ini, itu digenapi dalam Yesus. Melalui keturunanmu, semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Itu paling digenapi di mana? Di keturunan yang mana? Ya dalam Yesus. Jadi sebenarnya Allah memanggil Abraham bukan buat Abraham dan keluarganya semata-mata. Terlalu kecil rasanya kalau rencana Allah itu cuma buat keluargamu, keluargaku. Aduh, cetek banget. Tapi lihatlah rencana Allah dalam kaitan cerita Allah yang besar. Tentu kita dapat berkat. Tentu kita menikmati dipimpin Tuhan. Tapi sadarkah teman-teman bahwa sebenarnya di balik semua ini ada rencana Tuhan yang jauh lebih besar, yaitu rencana bagi keselamatan dunia ini. Jadi akhirnya saya coba menyimpulkan begini, diberkati untuk menjadi berkat. Sekali lagi jangan dilihat ini, pertama berkat saya pribadi, untuk kemudian saya menjadi berkat di mana saya melakukan sebagai pribadi gitu ya. Kadang cara pandang kita harus diekspand untuk melihat kepada rencana Allah yang lebih luas. Dan di dalamnya bagian kita pokoknya kita taat. Lakukan bagian kita. Melalui itu apa yang terjadi ya kita serahkan sama Tuhan. Tapi belajar untuk tidak melihat hal ini hanya sekedar cerita individual kita. Saya jadi ingat ada cerita begini ya teman-teman ya. Jadi ada seorang guru sekolah minggu yang dia lakukan adalah mengerjakan bagian dia ngajar sekolah minggu dengan baik. Ya udah dia ngajar setiap minggu, dia memperhatikan anak-anak sekolah minggunya. Jadi kadang-kadang menjadi berkat itu tidak melulu dalam hal yang besar,
Dia hanya setia mengerjakan bagiannya sebagai guru sekolah minggu. Dan kemudian ada satu anak yang dia kunjungi karena tidak datang-datang sekolah minggu. Dan ketika dia kunjungi anak itu, dan anak itu kerja di toko sepatu, dan waktu dia kunjungi, dia injili secara pribadi, dia ajak sekolah minggu, dan anak itu akhirnya bertobat melalui guru sekolah minggu ini. Nah, cara Tuhan yang ajaib, anak ini kemudian dalam anugerah Tuhan menjadi penginjil yang besar, namanya D.L. Moody, sekitar abad 18 di Amerika. Dan akhirnya Moody ini dipakai Tuhan luar biasa ya. Jadi ada yang mencoba melihat pengaruh dari guru sekolah minggu ini. Jadi ditelusuri ya, guru sekolah minggu ini mempertobatkan Moody ya, D.L. Moody, kemudian jadi penginjil besar, lalu dia sering berkhotbah, lalu kemudian ada anak muda yang percaya, lalu dia di pendeta, lalu kemudian ada lagi, sesudah itu orang lagi. Jadi waktu ditelusuri teman-teman, akhirnya sampailah kepada penginjil Billy Graham. Pendeta Billy Graham ini salah satu pendeta besar ya, luar biasa pelayanannya. Dan apa yang kemudian mereka katakan, bayangkan melalui ketaatan seorang guru sekolah minggu, di dalam ratusan tahun kemudian, ya mungkin sekitar 100-an tahun kemudian, Tuhan menghadirkan seorang Billy Graham. Jadi seperti ada rangkaian pengaruh ya, yang kadang-kadang kita menjadi berkat itu bukan bicara sekadar melakukan sesuatu yang besar, tapi mengerjakan bagian kita dengan setia. Untuk beberapa ibu-ibu mungkin lumayan tertekan ketika harus jadi ibu rumah tangga, merawat, mengasuh anak. Padahal mungkin ada juga yang bilang, waduh saya itu kuliah loh, saya kuliahnya S1, saya kuliahnya D3, saya sampai S2, tapi kemudian jadi harus mengasuh anak dan segala macam. Saya pikir waktu kita mengerjakan bagian kita dengan baik, tentu bukan berarti perempuan gak boleh kerja ya. Kalau Tuhan pimpin saudara bekerja, silakan. Tapi ketika kita mungkin belum bekerja, dipercayakan merawat anak, mengasuh anak, ini cara Tuhan untuk menolong engkau menikmati, menjadi berkat yang paling sederhana ya, seperti itu. Jadi bayangkan ya, teman-teman mendidik tunas bangsa, kira-kira begitu ya. Dan itu cara Tuhan untuk membangun bangsa dengan keluarga, tentu dengan anak-anak yang dibesarkan dengan karakter yang baik. Nah, jadi mari kita membingkai ulang cara pikir kita tentang apa itu diberkati dan kemudian menjadi berkat. Ini berkaitan dengan memiliki Tuhan dan hidup dalam ketaatan. Ini dikaitkan dengan melakukan pekerjaan kita yang paling sederhana. Itu pun sudah menjadi ekspresi kita menjadi berkat bagi sesama. Nah, di dalam Ulangan 11, kalau teman-teman lihat ya, berkat itu sebenarnya kaitan utamanya bukan dengan benda-benda, tapi dengan ketaatannya. Berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu. Jadi, ketaatan menjadi kunci yang penting melihat berkat Tuhan. Saya tadi ngelihat gambar ini ya, ketika kita diberkati oleh Tuhan, jangan lupa untuk jadi berkat bagi orang lain. Ya iya, melalui apa? Melalui hidup kita. Hidupi dengan baik. Ini kalau mau pakai perspektif cara pikir ya. Jadi kalau kita lihat Alkitab itu sebenarnya kumpulan cerita kan. Tapi kalau kita perhatikan, di dalamnya ada individual story. Ada kisahnya Abraham, ada kisahnya Nuh, ada kisahnya Yusuf, begitu ya. Tapi jauh lebih dari itu, ini bukan sekadar cerita individual. Di dalamnya ada cerita Allah. Sehingga kalau kita bikin tingkatannya, teman-teman, bisa begini nih tingkatannya ya. Cerita individual, contohnya cerita Abraham. Tapi ternyata itu bukan cuma cerita Abraham. Di dalamnya ada cerita bangsa Israel. Dan di dalam cerita bangsa Israel ada cerita keselamatan dunia, karena Mesias harus datang dari Israel. Jadi saya waktu mencoba menghayati ini, iya ya, kita tuh terkait satu sama lain. Tidak ada yang kebetulan, semua ada dalam rencananya. Apa itu sejarah?
Bahasa Inggris mengatakan history. What is history? History is actually his story. Not your story, not my story only, but his story. Secara cepat di bagian akhir saya akan angkat 2 peristiwa saja dalam hidup Abraham. Apa yang menarik dalam hidup Abraham ketika dia diberkati Tuhan dan kemudian dia dipanggil Tuhan, ya, dia diberkati Tuhan dan dia jadi berkat. Ternyata juga Abraham bukan orang yang sempurna. Contoh ya, Abraham mengalami tantangan dari luar dirinya. Dan dari dalam dirinya pun dia juga mengalami ketidaktaatan. Kenapa saya angkat ini? Karena saya ingin menunjukkan kepada kita begini loh, bahwa sebenarnya pengalaman hidup diberkati Tuhan itu bukan berarti kitanya selalu sempurna. Nah, ini gimana cara ngertinya supaya nggak salah nangkep ya. Saya menghayati bahwa kita pun mungkin gagal, tetapi rencana Tuhan tidak akan pernah gagal dalam hidup kita. Masih ingat Abraham di Kejadian 20, dia bohong. Dia bilang Sarah adiknya. Karena dia takut sama Abimelek. Jadi lucu juga ya, ini bapak orang beriman, tapi cerita yang dicatat di Alkitab, dia pernah tidak taat. Dia pernah bohong. Dia takut. Jadi waktu saya perhatikan kisah ini, saya pikir iya ya, Abraham juga manusia biasa kayak kita. Lalu bagaimana kita bicara berkat Tuhan? Ya, berkat Tuhan itu di tengah-tengah ketidaktaatan dia, akhirnya Tuhan intervensi. Masih ingat ceritanya dengan Abimelek ini ya? Tuhan intervensi, akhirnya Abimelek tahu gitu. Oh, ini istrimu gitu ya. Tuhan memberitahu dalam mimpi begitu. Dan akhirnya yang terjadi adalah Abraham sadar. Jadi saya pikir pentingnya pertobatan, pentingnya kehidupan yang terus mau dipimpin Tuhan. Saya pikir itu kuncinya kita menikmati berkat Tuhan terus. Dan satu lagi, masih ingat Abraham diminta mempersembahkan anaknya? Wah, ini cerita yang luar biasa. Anak udah ditunggu sekian lama, begitu udah dapet disuruh persembahkan anaknya. Saya harus katakan kadang-kadang dalam hidup ada situasi-situasi sulit yang diperhadapkan kepada kita. Yang di dalamnya saya hanya ingin ingatkan bahwa Tuhan ada, Tuhan hadir, dan Dia memimpin kita, Dia tidak meninggalkan kita. Bahkan bagi Abraham, Tuhan menyediakan korban yang bisa dipakai akhirnya menggantikan Ishak. Ya, kesimpulan saya sederhana, Abraham dan keluarganya serta keturunannya bukanlah orang-orang atau keluarga yang sempurna. Tapi Tuhan memimpin mereka, Tuhan mengasihi mereka, Tuhan memberkati mereka. Dan karena itulah kita pun yang tentunya tidak sempurna dalam semua hal, belajar terus jalan di jalannya Tuhan, dan terus jadi berkat bagi sesama kita. Teruslah juga berbuah dimanapun kita berada, melalui hidup kita, pelayanan kita, melalui pekerjaan kita. Roma 8 ayat 28. Bagi saya ayat ini menjadi seperti kesimpulan bagi kita untuk melihat segala sesuatu ya. Kalimatnya, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Teman-teman terpanggil sesuai dengan rencana Allah, dijadikan anak-anak Allah, jadi milik Allah. Itulah berkat terbesar yang di dalamnya Tuhan sedang membawa kita juga untuk mendatangkan kebaikan, bukan hanya bagi kita tapi bagi orang-orang di sekitar kita. Nah, aplikasinya mungkin buat kita di tengah-tengah kehidupan ini, mari sebagai keluarga terus taat ya. Saya pikir itu kunci teman-teman menikmati dipimpin Tuhan, taat sama Tuhan, dapat berkat Tuhan. Tapi kalaupun kita tidak taat, karena kita pun masih bisa jatuh, mari kita bertobat sungguh-sungguh, kembali kepada Tuhan. Dan mari jadi berkat di dalam hal-hal yang sederhana, yang kecil.
Ada orang yang jadi berkat kalau hal-hal tertentu ya, ulang tahun panti asuhan gitu, oh saya jadi berkat, traktir teman-teman makan jadi berkat. Saya pikir jangan cuman occasion. Jadi berkat itu adalah keseharian kita, yang seringkali hanya ditandai dengan kita melakukan apa yang memang dipercayakan kepada kita dengan baik. Itu sudah jadi bagian yang Tuhan akan rangkai begitu indah. Tentu silahkan kalau kita mau nolong, mungkin memberi uang kepada anak yatim atau apa. Ada orang-orang yang merasa dia memberkati orang dengan cara itu, silahkan kalau Tuhan berkati saudara dengan cara itu. Tapi jangan sampai cara berpikir kita adalah berkatnya itu hanya kalau ada event yang kita lakukan. Nah, mungkin itu yang saya bisa bagikan. Kiranya menolong teman-teman untuk juga membingkai ulang pemahaman kita tentang diberkati dan menjadi berkat. Karena saya yakin kehadiran Tuhan di hidupmu sudah menjadi berkat yang terbesar. Dan kesetiaanmu berjalan di jalan Tuhan itu menjadi berkat buat orang-orang yang ada di sekitarmu. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu, hidup Abraham yang tidak sempurna, tapi di dalamnya Tuhan hadir menjadi hidup yang juga boleh kami lihat dan kami teladani. Kami sadar betul juga Tuhan, seringkali kami gagal mengikuti kehendak-Mu. Tapi kami sadar, di dalam kegagalan kami, Tuhan hadir, mengampuni, membasuh kami, menarik kami kembali ke jalan-Mu, dan karena itulah kami boleh terus hidup di dalam kasih-Mu ya Tuhan. Ada begitu banyak orang di sekitar kami yang setiap hari sebenarnya terhubung dengan kami. Mereka di pekerjaan, keluarga kami, orang-orang yang bekerja dengan kami. Kami sungguh berdoa kiranya kami pun dengan kehadiran kami, dengan melakukan bagian kami boleh jadi berkat bagi mereka. Dan kami berdoa di dalam anugerah-Mu, biarlah mereka juga boleh mengenal siapa sumber berkat yang sejati, yaitu Engkau sendiri ya Tuhan. Terima kasih kami boleh belajar hari ini dan menyerahkan waktu ke depan agar kami juga bisa berdiskusi, saling sharing. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kalau aku boleh sharing beberapa catatan aku tadi, berkat itu bukan sekadar apa yang kita dapatkan dari Tuhan, tapi bagaimana mendapatkannya langkah demi langkah. Berkat terindah itu ialah kita semua menjadi anak Tuhan dan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Lalu keluarga yang diberkati Tuhan itu adalah keluarga yang berjalan di dalam Tuhan. Contohnya Tuhan memakai keluarga Abraham yang beriman dan taat untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Di sini ketaatan menjadi kunci. Taat di sini juga artinya kita mengikuti jalan Yesus, yaitu jalan salib. Jangan ukur berkat Tuhan dari apa yang kita dapat, tapi ukur berkat Tuhan dari kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Menjadi berkat bagi orang lain itu bukan arti dalam individual, tetapi harus dikaitkan dengan rencana Tuhan yang lebih besar. Karena menjadi berkat tidak melulu mengenai hal besar, tetapi mengerjakan bagian kita masing-masing dengan taat dan setia. Sehingga dari ketaatan kita itu, Tuhan bisa mendatangkan hal-hal yang besar. Itu yang saya catat. Nah, mungkin dari abang kakak, semua ada yang mau bertanya? Bang, mungkin saya mau tanya dulu, Bang. Silakan, Menarik banget sih. Kan contoh yang sebenarnya bisa kita lihat dari Alkitab kan contoh besarnya yang memang berkat itu nggak individual kan kita lihatnya kayak Abraham atau Nuh gitu. Cuman kan mungkin Abraham dan Nuh itu apa ya, dia case yang khusus lah karena memang mereka orang-orang yang ditunjuk Tuhan untuk memulai suatu bangsa yang besar. Cuman gimana sih Bang caranya kita kan ya mungkin ya pekerjaan kita ya mungkin kita di kantor gitu, mungkin ada beberapa yang kita menduduki jabatan yang tinggi tapi kayak misalnya saya sama suami Asdo masih karyawan aja gitu, jabatan kita juga nggak tinggi banget gitu. Gimana sih Bang caranya supaya apa ya itu kita bisa jadi saluran berkat yang nggak sekedar individual, karena kan yang kita pahami tuh kalau misalnya dari pemahaman sederhananya tuh gimana jadi berkat. Ketika kita diberkati ya maksudnya berkat yang bisa kita lihat adalah kita dikasih mungkin
mungkin kita dikasih penghasilan yang cukup gitu, kita jadi berkat dengan cara kita memberi ke sesama. Ketika ada yang mungkin saudara kita yang butuh, kita bagi gitu apa yang kita punya. Cuman kayaknya kalau tadi dari renungan yang aku dengar, nggak sekedar itu gitu loh Bang, berkat itu nggak sekecil itu gitu. Nah, konkretnya gimana sih Bang cara supaya kita bisa jadi berkat yang nggak individu? Iya, thank you. Dan pertanyaannya, saya melihatnya memang ini ya, maksudnya saya juga sadar, saya juga dulu cara pikirnya ya sesimpel itu. Karena ngertinya berkat ya saya dikasih lebih, ya saya bagi sama orang begitu. Sehingga akhirnya waktu saya nggak dapat lebih, saya jadi nggak tahu mau bagi apa gitu. Tapi waktu lihat hidup itu indah gitu ya. Tuhan kasih kita hidup itu melimpah menurut saya, bukan dengan sekadar berkat-berkat yang dunia bisa kasih. Kalau cuman uang, dunia bisa kasih kok gitu ya. Nggak usah yang namanya orang Kristen kalau mau ngasih duit doang gitu. Nah, saya jadi ingat kemudian ya, ada 3 hal yang dunia nggak punya. Dunia nggak punya iman, dunia nggak punya kasih, dunia nggak punya pengharapan. Tapi itu 3 hal yang sebenarnya Tuhan percayakan buat orang Kristen ya. Kita selalu ingat gitu ya, bahwa kita punya iman kepada Tuhan, kita punya kasih kepada sesama, kita punya pengharapan akan kehidupan yang Tuhan janjikan gitu. Jadi saya lagi berpikir gini ya, berkat itu bukan apa yang kita nggak punya. Jangan melihat kita hanya bisa jadi berkat kalau kita punya sesuatu yang ya seperti tadi uang dan segala macam ya. Ada hal yang lebih mendasar yang sebenarnya kita punya, yang Tuhan mau juga kita boleh menyaksikan itu, membagikan itu, dan bagi saya itu jauh-jauh lebih indah lah ya. Bukan berarti ya uang juga orang butuh ya. Sehingga begini, kalau kita tidak dapat berkat lebih dalam arti penghasilan, teman-teman bisa berdoa kan buat orang lain. Kita bisa kasih telinga kita mendengar keluhan yang lain, menjadi berkat buat dia waktu kita menolong dia dalam kesulitannya. Bukan selamanya dengan uang, tapi hadir ketika dia membutuhkan. Memberikan, mungkin kita sekadar memberi WA yang menyemangati orang yang lagi mengalami pergumulan. Maksudnya itu hal-hal yang sebenarnya bisa kita lakukan tanpa harus punya uang begitu ya. Nah, apalagi kalau Tuhan kasih uang begitu. Tapi akhirnya juga saya lihat gitu, banyak orang yang merasa dengan uang lah dia memberkati, tapi kemudian mungkin uangnya dapat, uangnya dia kasih, tapi dia tidak hadir secara pribadi menjadi berkat buat sesama begitu. Jadi saya akhirnya menyadari bahwa hati-hati juga kita membingkai berkat itu hanya kalau kita dapat ini, dapat itu, dapat ini. Tapi kita lupa apa sih yang kita lagi punya yang Tuhan kasih. Dan bagi saya 3 hal tadi tuh menarik tuh ya. Ya mungkin ya saya pernah lah ya dengan beberapa teman di sini berdiskusi gitu ya. Yang saya kadang-kadang mikir, waktu itu dengan siapa ya? Dengan ya ada lah ya, dengan teman-teman di sini ya, yang ketika punya pergumulan teman yang pindah ke agama lain, itu mau ngasih apa? Mau ngasih duit. Dia nggak butuh uang. Dia butuhnya didengarkan. Dia butuhnya ada teman yang menyemangati mungkin di tengah kebingungan dia. Ada orang yang mendoakan dia begitu. Bagi saya terlalu banyak hal yang harusnya kita bisa lihat lebih daripada sekedar kita bisa memberikan sesuatu yang sifatnya materi. Jadi, jadilah keluarga yang menjadi berkat. Nah, itu mungkin dimulai dari buka mata lebar-lebar. Lihat aja yang di sekitar kita. Siapa yang lagi butuh apa. Butuhnya jangan selamanya bicara materi. Tetapi ada hal-hal yang mungkin secara rohani, secara mental, secara psikologis, dukungan moral, dukungan support gitu. Saya pikir itu sih yang saya lihat. Thank you. Sama-sama, Dek. Abang, Iya. Abang, kakak, teman-teman sekalian mau bertanya lagi atau mau sharing?
Gimana abang kakak? Devina nih, kayaknya Devina udah mau tanya. Aku boleh coba mulai dulu ya. Iya, Oh, iya. silakan. Halo Bang. Halo. Sebenarnya ada beberapa hal yang di dalam hatiku tuh masih agak nyangkut gitu, dan tadi kebetulan sedikit, ini mungkin agak nggak terlalu nyambung dengan konteksnya ya. Iya. Ya. Jadi terkadang aku tuh suka bingung dengan satu hal, kayak tadi kan misalnya ada bilang kita itu harus taat gitu. Nah, taat ini itu batasannya itu gimana sih Bang? Gitu, maksudku dalam hal, okelah kalau misalnya apa yang istilahnya apa yang memang dilarang oleh Tuhan itu kita mungkin sudah tahu gitu, apa yang dilarang gitu. Tapi untuk hal-hal yang sebetulnya dalam posisi aku bilang dalam tanda kutip gantung gitu ya, misalnya kita mau menjalankan sesuatu gitu, kita mau melangkah ke satu tujuan lah gitu, tapi kan satu tujuan ini kan biasanya jalannya kan nggak cuma satu, biasanya ada pilihan jalan 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Nah kita kan juga terkadang bingung gitu, jalan mana sih yang harus kita jalanin, dan istilahnya yang dimauin Tuhan itu kita sebetulnya yang mana, kan kita nggak bisa langsung kita tanya Tuhan yang mana jalan yang sebenarnya harus dijalani terus kita dapat jawaban dari atas, kan enggak. Tapi mungkin biasanya kan kita pilihannya tanya ke orang tua, tapi kadang-kadang orang tua pun berlawanan dengan apa yang ada di pikiran kita. Kita tanya saudara, kadang-kadang juga jadi kebanyakan jawaban pun kita juga jadi bingung, jadi sebenarnya jalan mana gitu. Nah, dan apakah misalnya katakanlah jalan yang kita ambil itu, entahlah itu kita bilang salah atau benar gitu, katakanlah jalan yang kita ambil itu salah gitu, apakah artinya kita tidak mungkin menjadi berkat kepada orang lain dengan kesalahan yang kita ambil itu, katakan. Thank you. Memang ini harus dilihat case by case kali ya. Karena mungkin kalau ditanya seperti itu, saya mungkin juga memberikan jawabannya lebih bersifat prinsip kali ya. Prinsip bahwa mengetahui, jadi kan sebenarnya logika berpikirnya begini. Yang mana yang Tuhan mau? Nah, kalau itu practically morally wrong, secara moral udah jelas gitu ya, saya pikir ada hal-hal yang memang sudah sangat-sangat jelas. Jadi istilahnya jangan pilih itu. Misalnya mencuri atau membantu orang gitu ya. Udahlah, jangan memilih yang mencurinya. Itu udah jelas ya. Nah, tapi ada hal-hal yang memang di wilayah yang sedikit abu-abu. Nah, dalam situasi-situasi seperti itu, kadang-kadang memang jadi saya meyakini gini ya. Maaf, ini keyakinan pribadi saya melihat pimpinan Tuhan. Tuhan itu nggak lagi nyembunyiin kehendaknya dari kita. Makanya kalau ditanya mencari tahu kehendak Tuhan, saya kadang nggak terlalu setuju dengan istilah, kalau dalam bahasa Inggris kita misalnya pakai dua ini ya. Which one you prefer? Knowing God's will atau finding God's will? Kalau kita bilang finding God's will, jadi seolah-olah kita lihat Tuhan tuh lagi nyembunyiin kehendaknya. Terus kita kayak mesti, ayo dong Tuhan, apa dong gitu ya. Kayak kita mesti mancing-mancing, aduh saya mesti bikin apa lagi Tuhan supaya Engkau nyatakan apa yang menjadi kehendakmu. Saya nggak ngelihat seperti itu. Sikap Tuhan kepada kita yang Alkitab sampaikan dari Mazmur 32, aku hendak menunjukkan jalan yang harus kau tempuh. Wah, itu waktu saya baca ayat itu, Mazmur 32, aku hendak menunjukkan jalan yang harus kau tempuh. Tuhan hendak membimbing. Saya melihat bahwa memang Tuhan mau menyatakan kehendaknya buat kita. Nah, lalu kemudian ayat berikutnya, Mazmur 32 itu mengatakan, janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal.
yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les atau kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mengikutimu. Nah, kemudian yang tadi Marco bilang itu saya pikir sudah tepat ya. Bagaimana kita dipimpin Tuhan, ya kita tanya pertimbangan. Ada kalimat di Amsal, saya parafrase gini ya, rancangan terlaksana kalau banyak pertimbangan. Jadi cobalah untuk tanya pertimbangan-pertimbangan. Tentu tidak semua akan setuju dengan apa yang akan kita ambil, ya. Kayak tadi mungkin keluarga nggak setuju, orang tua nggak setuju. Karena itu cobalah cari pertimbangan lebih luas. Tapi ingat, pertimbangan tetap posisinya pertimbangan. Kita yang harus memutuskan. Nah, waktu kita memutuskan, kalau itu tidak secara morally wrong, maka ada banyak sih prinsip di Alkitab. Misalnya, itu berguna atau tidak, itu memberkati lebih banyak orang atau tidak, itu mengikat kita dalam dosa nggak? Ada kecenderungan mengikat kita dalam dosa nggak keputusan itu? Jadi, setelah semua itu kita pertimbangkan, ya. Setelah semua itu kita pertimbangkan, nah, kita harus memutuskan. Saya pilih ini. Nah, mungkin di sini saya harus katakan demikian ya. Kalaupun sudah kita pertimbangkan begitu, segala macam proses sudah dilalui, pertanyaan saya, masih mungkin salah pilih nggak? Saya pikir masih mungkin. Kita kan nggak sempurna, ya. Tapi nah ini saya harap ini jangan jadi excuse untuk salah pilih ya. Tapi saya menghayatinya begini. Karena kita ini adalah anak Tuhan, ketika kita salah pilih sekalipun, saya yakin sekali Tuhan akan kembalikan kita kalau kita berjalan, kalau kita terus cari tahu kehendaknya dalam ketaatan. Jadi saya kadang berpikir gini, Tuhan mungkin izinkan kita salah pilih, tapi sejauh kita terus punya relasi dengan Tuhan, terus kita bertanya sama Tuhan, kita berelasi, saya yakin kalau memang salah, Tuhan akan balikan kita. Tapi jangan jadi orang yang begini, saking takutnya salah pilih, nggak pernah memilih. Itu juga, karena saya pernah ada satu anak datang, ya mahasiswa suka gitu ya. Bang, yang mana ya kehendak Tuhan ya? Yang mana yang kehendak Tuhan ya? Saya bilang, ya saya nggak tahu, saya bukan Tuhan. Terus dia nanya, dari mana saya tahu bang ini yang Tuhan mau apa tidak? Yang pilihan mana bang yang saya mau tahu ini saya salah pilih apa enggak? Saya bilang caranya, maaf ya dek, caranya pilih dulu. Waktu kau udah pilih baru ketahuan benar apa salah pilih gitu ya. Jalanin dulu kadang-kadang. Jadi jangan juga berpikir hidup itu nggak mungkin salah pilih. Saya pikir sih kita kan egois segala macam gitu ya. Jadi terbuka juga, tapi ingat, bangun relasi dengan Tuhan terus sehingga kalaupun salah pilih, saya yakin banget Tuhan akan membalikkan kita kalau memang kita punya relasi dekat dengan Tuhan. Nah, terus yang kedua itu yaitu yang prinsip tadi ya, Alkitab jadi panduan kita. Mungkin prinsipnya begini, jangan bicara mengetahui kehendak Tuhan dengan Alkitab yang tertutup. Pengen tahu kehendak Tuhan tapi nggak pernah baca Alkitab, nggak pernah tahu apa yang Tuhan mau dari firman-Nya. Itu beberapa kali ketemu mahasiswa gitu. Bang, apa ya Tuhan mau saya nanti mau kerja apa ya bang? Saya bilang, iya kau rajin baca Alkitab nggak? Itulah bang, aku sibuk banget. Saya bilang, oh mau tahu kehendak Tuhan tapi Alkitabmu tertutup. Itu kan bodoh ya. Nggak mau tersesat tapi mapnya nggak dipakai. GPS-nya dimatiin. Itu goblok bin dungu gitu ya. Jadi mungkin itu prinsip-prinsip sih. Tapi ya saya mungkin mengatakan gitu ya. Yakinilah sebagai anak Tuhan, Tuhan memimpin kamu sehingga kamu harus memilih setelah melewati semua pertimbangan dan yakini kalaupun salah pilih, Tuhan sanggup mengembalikan kalau kita tetap berjalan dalam relasi dengan Dia. Mungkin kira-kira gitu kali ya. Sama-sama. Ada pertanyaan lain, Abang Kakak, teman-teman? Mungkin dari Mario sebagai wakil dari jajaran direksi IPC. Mario masih di jalan ini. Dari Kak Melda mungkin.
Oh ya udah. Siap. Amelda mungkin? Saya sejauh ini belum ada sih. Coba yang lain dulu deh, monggo. Oke, aku mungkin Dok. Oh ya, siap. Ya, Bang, Gimana, Dek? dari tadi kan aku mungkin mau balik ke dasar tadi yang diulang-ulang Abang sampaikan tentang ketaatan, bahwa bagaimana kita mau menikmati berkat Tuhan, salah satunya adalah taat. Dengan konteks kami kita semua sebagai keluarga, khususnya sebagai keluarga muda, partner kita untuk mencapai taat itu kan adalah ya suami kita atau istri kita, anak kita gitu. Mungkin di sini aku mau nanya sih lebih ke pengalaman Abang dan Kak Debbie gitu, bagaimana sih proses Abang dan Kakak untuk mencapai ketaatan, untuk menjadi pasangan yang taat, bagaimana prosesnya gitu? Karena kalau kita lihat kayak harus taat kan kayaknya iya harus taat, cuma kita nggak pernah tahu nih dalamnya tuh ada borok-boroknya tuh seperti apa sih, prosesnya tuh kayak apa sih up and downs-nya gitu sih Bang, lebih ke sana. Terima kasih Bang. Oke, thank you, Dek. Sebenarnya kalau kalian perhatikan, saya juga sebenarnya agak hati-hati menjelaskan ketaatan tadi ya. Karena poinnya saya begini. Di akhir saya bilang juga sebenarnya Abraham pun dan keluarganya bukan keluarga yang taat sempurna. Jadi kadang-kadang kalau kita mikir gini ya, kenapa ya Tuhan memberkati, Tuhan memilih keluarga yang dia tahu persis nggak sempurna. Nah, itu bagi saya jadi satu misteri yang di dalamnya kita mengerti sebagai anugerah keselamatan ya. Bukan karena kita taat makanya Tuhan pilih kita, tapi sebenarnya Tuhan memilih kita supaya kita taat. Jadi, taat itu adalah perjuangan sebagai respon dari apa yang Allah nyatakan, berkat terindah kita jadi anaknya. Jadi jangan dibolak-balik ya. Jangan merasa seolah-olah kalau saya bisa taat lah baru saya selamat. Enggak. Alkitab kita berbicara sebaliknya. Allah pilih kita dulu. Dia mau kita taat. Dan karena kita dipilih, makanya responnya adalah berjuang untuk hidup taat. Nah, perjuangan untuk hidup taat karena ini adalah perjuangan keluarga yang tidak sempurna. Saya pikir benar yang Devina bilang ya. Kita ngalamin tuh. Menikah itu kan kita jadi makin tahu pasangan kita. Tapi sebenarnya yang paling menarik bagi saya dalam pernikahan itu, saya makin tahu diri saya. Karena kalau tahu pasangan kita itu kan juga pengalaman seumur hidup ya. Ya, kita kan baru ketemu pasangan kita lah, baru 2-3 tahun menikah, 4 tahun, 5 tahun. Tapi sebenarnya yang sudah lama bareng sama kita siapa? Diri kita ya. Dan waktu menikah tuh baru sadar, gile, gue begini ternyata ya. Gue tuh kalau marah sih, tiba-tiba pasangan kita ngomong, kamu tuh kalau marah begini. Terus kayak, oh iya ya. Jadi saya jujur ya, waktu ulang tahun pernikahan keberapa tuh saya bilang sama Kak Debbie, thank you gitu ya. Tuhan pakai kamu menolong saya sadar dan tahu siapa diri saya. Nah, bagi saya itu sebenarnya mungkin jadi titik-titik kita perlu untuk begini ya. Kalau kamu nggak pernah sadar kamu sakit, 1000 dokter dibawa di depanmu pun apa gunanya gua nggak sakit? Nah, kalau kita sadar kita nggak sempurna, kita sadar kita punya kelemahan, kita punya pergumulan dosa, kita punya karakter yang mungkin agak susah diubah. Saya pikir itu mesti dimulai dengan kesadaran itu dulu. Karena kita juga nggak pernah bisa maksa pasangan kita berubah ya. Pelan-pelan gitu. Kita mesti mengubah, tanda kutip, belajar mengubah apa yang kita sadari tidak tepat. Dan kemudian kita juga berani jujur sama pasangan kita untuk bicara sama dia, tolongin saya dong, saya juga mengalami seperti ini, saya ada karakter seperti ini. Jadi kadang-kadang pembicaraan yang saling membuka diri kita, kelemahan kita yang kita sadar tuh, ya memang kadang-kadang tuh percakapan kayak gitu kan, jujur aja ya, beberapa kali tuh nggak direncanain. Karena kalau direncanain biasanya berantem. Ayo duduk kita bicarain sekarang. Aduh, kadang-kadang kalau habis marahan terus mau ngomong, kamu tuh harusnya begini. Jangan dulu dah, tahan dulu. Lebih baik kita
kalau ini pengalaman kami ya, lebih baik ya mungkin waktu kita udah lebih waras gitu ya, lebih sadar ya, terus kita coba ngomong, iya ya, aku kok ngelihatnya begini ya. Jadi sebenarnya kita mesti cari waktu di mana kita bisa berbicara hati ke hati tentang apa yang jadi pergumulan kelemahan kita. Dan kadang-kadang gini loh, dengan membicarakannya saja kita jadi bisa lihat gitu apa yang perlu kita perjuangkan. Karena ya jujur aja, kita tuh bukan orang yang suka dikoreksi. Ada nggak suami istri yang senang dikoreksi? Bahkan oleh pasangan kita sendiri. Kita nggak mau sebenarnya. Ya, ayo dong koreksi saya. Kamu jujur, ngomong aku kayak apa? Coba jujur ngomong aku kayak apa. Begitu dia ngomong marah. Aku nggak bakal marah, tapi sakit hati disimpan. Nanti kapan-kapan gue bales lu gitu ya. Itu jujur aja dalam pernikahan, apalagi tahun-tahun awal, itu sangat mudah terjadi. Keinginan untuk membalas dendam, biar lu tahu ya rasa sakitnya kalau dicuekin. Lu rasa kan, enak kan kalau dicuekin, gue cuekin lo gitu ya. Itu kita bisa begitu sangat kayak film silat gitu ya, balas-balesan gitu. Nah, jadi kita mesti mulai, menurut saya kalau pertanyaan Devina tadi, mulai dengan kesadaran diri, mengubah, minta pasangan kita juga untuk kenal kita, tahu kita buka diri, minta didukung, berdoa bersama. Nah, tapi selebihnya ya jalani gitu. Mesti menjalani sama-sama. Saya beberapa kali memang kita bikin ini ya, bikin semacam tanda kutip kesepakatan. Tapi ya begitu ya, begitu emosi, kesepakatan itu kadang-kadang nggak jalan juga ya. Misalnya gini, saya pengen kalau marah langsung selesain hari ini. Sementara mungkin istri, enggak, saya pengen kalau habis marahan diem dulu. Yang cowok nih, enggak bisa, harus selesain hari ini gitu. Nah waktu lagi waras gitu, oke deh, nanti gimana nih kalau marahan lagi gimana? Udah bikin perjanjian, kalau marahan gue tuh pokoknya harus hari ini. Tapi begitu kejadian, beda lagi. Jadi kadang saya mikir ini memang proses seumur hidup ya. Nggak ada tuh tips yang hari ini kamu selesai menang dengan pasanganmu, besok menang terus. Bisa jadi besok kita gagal lagi mengasihi dia. Jadi intinya setiap kali sadar, bangkit lagi, sadar, bangkit lagi. Dan saya pikir itu Tuhan izinkan lah jadi proses buat kita. Sekarang saya sama istri mungkin nggak banyak berantem karena memang sudah lebih paham satu sama lain. Tapi tetap ada perbedaan, tetap ada perbedaan. Tetap kadang-kadang marah-marahan, kesel, iya. Tapi akhirnya yang saya lihat, iya ya. Saya jadi sadar, saya tuh seperti apa. Dan dia jadi sadar mungkin dia seperti apa. Dan kami jadi lebih, tektoknya lebih enak gitu. Jadi jangan berpikir keluarga hamba Tuhan, sama-sama belajar teologi yang nggak ada pergumulan ya. Kami tetap manusia biasa. Kira-kira gitu kali deh. Bang, mau nyambung lagi boleh ya? Boleh. Jadi, aku kan sering, jadi Bang Alex nih punya, sering live di IG nih teman-teman ya Bang Kakak. Yeah. Jadi aku lumayan sering ikutin di IG-nya Bang Alex sama Kak Desi. Terus aku suka kayak kagum gitu loh Bang, karena kayaknya tuh Abah sama Kakak bener-bener udah bener yang kayak Abah bilang ya, udah banyak tektokannya tuh udah nyambung banget gitu. Terus aku cuma mau nanya, suka mikir juga gitu, ada nggak sih Bang Alex dan Kak Dedi itu sampai sekarang sebenarnya masih punya kayak pergumulan masing-masing? Kayak misalnya gini, abang tuh pengen sebenarnya kakak tuh seperti apa dan sebenarnya, tapi belum terjadi. Jadi karena kalau aku mungkin kasih contoh gitu ya, aku sama Yosua mungkin, pasti masing-masing punya harapan gitu, atau ada mungkin sifatku yang buruk ataupun dia yang buruk yang belum atau sulit untuk hilang gitu. Tapi kayaknya kita udah mungkin kita udah omongin baik-baik, berantem, misalnya doa sama-sama, atau lagi sate terus kita jadiin kamu nih atau aku nih gitu, sampai akhirnya ada di titik dimana kayak kok kayaknya nggak bisa ya. Terus aku jadi kayak merasa, gue nggak berhasil jadi istri yang bijak untuk membawa suami saya, atau sebaliknya. Nah, itu tuh perasaan yang salah atau tidak, itu yang pertama. Terus yang kedua, apakah abang dan kakak gitu kan yang juga sudah banyak pelayanan dan sangat bertumbuh ya dalam Tuhan, juga merasakan hal yang sama gitu. Misalnya, Tuhan kenapa ya si istriku nih belum sampai yang seperti ini, kenapa masih ada seperti ini gitu Bang, atau tidak gitu. Jadi aku mungkin lebih kayak pengen tahu sebenarnya apa nggak sih kita
punya masalah yang sama nggak sih gitu sih Bang. Ya, thank you, Dek. Ya, karena kita sama-sama manusia ya, sama-sama hidup berkeluarga, iya pasti ada. Aku punya juga pergumulan-pergumulan, Kak Debbie juga punya pergumulan-pergumulan. Cuma mungkin yang menarik begini. Eh, seberapa hal itu prinsip untuk diubah? Saya bergumul juga tuh ya. Ini yang cerita apa adanya lah ya, karena pengalaman hidup kami dengan latar belakang keluarga tuh beda. Jadi beberapa kali waktu awal-awal pernikahan yang aku permasalahin itu sebenarnya tidak esensi. Sadar sih. Jadi misalnya gini, kalau do it my way, kadang lebih bagus dong menurut saya. Sementara buat dia, kenapa harus caramu gitu. Jadi kalau itu hanya berkaitan dengan hal-hal yang ya sepele gitu ya. Tapi itu bisa jadi besar loh. Lipat selimut misalnya. Saya itu terbiasa lipat selimut itu ujung ketemu ujung. Wah, rapi sekali gitu. Habis menikah, gila selimut dilipat gini aja nih gitu ya. Jadi waktu itu ekspektasi saya adalah do it my way. Nah, saya udah berbagai cara saya coba, saya kasih contoh gitu ya. Kasih contoh gini, kalau lipat dengan cara yang manis gitu ya. Oh, begini gitu ya. Tapi tetap aja lipatnya model yang seperti itu gitu. Jadi kadang-kadang waktu awal-awal tuh, karena saya memang punya konsep, ya kita mesti sadar ya. Kita menikah, tapi setiap kita adalah dua manusia berdosa yang disatukan. Egoisme, merasa kita lebih baik bahkan dari pasangan kita, merasa bahwa cara kita dibesarkan di keluarga tuh lebih terhormat daripada caranya pasangan kita, merasa kayaknya pola asuh orang tua kita lebih baik dari pasangan kita. Itu tuh gampang sekali kita terjebak dalam hal-hal seperti itu. Apalagi kalau kita, ya maaf ya, mungkin dari berbagai latar belakang, satu besarnya di kota, satu besarnya di desa, satu besarnya satu anak bungsu, satu anak paling tua, itu semua pasti punya pengaruh. Nah, jadi akhirnya beberapa kali saya sempat ditolong sebenarnya sama percakapan dengan seorang psikolog. Jadi waktu itu dengan bangganya saya bilang gitu, saya kok ngerasa dia nggak bisa ikutin yang saya mau ya misalnya. Terus psikolog itu cuma ngomong begini, konselor sih lebih tepatnya. Emangnya harus ya dia ngikutin yang kamu mau? Emang kenapa? Kalau dia nggak ikutin yang kamu mau, ada apa yang terjadi begitu. Nah, jadi dari hal yang simple, dengan pertanyaan yang simple, saya jadi terbuka juga gitu ya. Bahwa no problem juga nggak pakai cara saya gitu. Pakai cara dia juga no problem gitu. Mungkin lebih lama, lebih lambat, lebih nggak teratur menurut saya. Menurut dia no problem gitu. Nah, sehingga akhirnya belakangan waktu bicara tektokan, akhirnya memang sih akhirnya jadi begini teman-teman ya. Dia makin ngerti yang saya mau, saya makin ngerti yang dia mau. Dan kadang-kadang ada titik temunya. Saya bisa sedikit lebih fleksibel, dia bisa sedikit lebih teratur. Itu kan sesuatu yang kita saling membawa perubahan lah satu sama lain. Nah, cuma itu kan hal-hal sepele ya. Bagaimana dengan hal-hal yang nggak sepele? Yang menurut kita prinsip. Nah, balik lagi nih, waktu prinsip itu pun kita mesti bicarakan. Karena ini prinsipnya siapa? Dan kalau itu sudah berkaitan dengan karakter, nah saya harus ingatkan yang tadi ya, tidak ada orang yang senang dievaluasi, dikritik, dikasih masukan. Sebagus apapun itu memang tidak mudah. Sehingga memang ada saat-saatnya, ya itu ya, kami lebih senang pakai kayak waktu informal, melihat sesuatu terus kita bicarakan. Jadi memang kuncinya komunikasi. Sehingga akhirnya kita bisa berbicara hal-hal yang mungkin itu kita pendam. Tapi bukan dipendam ya, tapi kita bicarakan pada waktunya lah. Jadi
saya ketemu lah beberapa pengalaman gitu ya. Kami biasa misalnya kalau ulang tahun atau apa ya, kita suka evaluasi, kita suka saling share, tanya kamu pengennya apa sih yang aku bisa dukung supaya kamu melakukan hal itu. Jadi itu jadi cara di mana kami bangun komunikasinya. Jadi kalau ditanya kami ngalamin. Nah, cuma prinsip yang lain yang mungkin aku harus ingatkan kali ya. Kita nggak bisa mengubah pasangan kita. Itu penghayatan yang saya miliki dengan menyadari yang bisa ubah dia cuma Tuhan. Karena itu saya belajar jadi partner yang mendoakan hal-hal yang mungkin saya lihat. Karena begini, saya ngomong pun kalau ternyata itu cuma bikin berantem, saya pikir kan not get the point. Jadi saya lebih sering misalnya mendoakan, lalu ada waktu yang pas kita ngobrolin, kita sama-sama jadi lebih paham. Dan saya juga jadi belajar mengerti gitu. Yang lebih mesti diubah kadang-kadang diri sayanya ketimbang dianya. Saya nggak bisa maksa dia berubah, tapi saya bisa mengubah diri saya. Jadi apa yang misalnya saya nggak senang dia lakukan, sebenarnya saya mulai dari saya belajar tidak melakukan. Ya kalau itu salah atau nggak benar ya saya nggak lakukan gitu. Nah, saya dalam anugerah Tuhan ya berdoa supaya ya ini jadi cara Tuhan juga menolong dia melihat gitu ya. Ini yang saya perjuangkan, kira-kira seperti itu. Tapi ya namanya pernikahan ya seumur hidup itu ya. Nikmati aja. Indah kok. Belajar mengampuni juga ya. Belajar mengampuni, belajar duluan minta maaf ya. Jadi kadang-kadang dulu kami bisa berantem tuh berapa hari gitu ya, cuek-cuekan gitu. Sekarang tuh kayak berlomba-lomba minta maaf lah. Siapa yang sadar salah duluan ya. Kadang-kadang juga kita nggak salah tapi kita sadar gitu. Mungkin gue nggak salah. Ini salahmu, tapi gue sudah bersikap cuek. Itu salah. Jadi ya aku minta maaf atas sikapku ketimbang, jadi bisa jadi mungkin permasalahannya kalau mau dipikir-pikir ini masalahmu, kamu yang bikin salah. Tapi ketika aku sudah ngomong kasar, aku menyepelekan kamu, aku pun sudah bersalah dengan sikap itu. Jadi ya berlomba-lomba meminta maaf jadi cara Tuhan juga untuk memulihkan relasi sih. Gitu kali deh. Oke Bang, di Tuhan sih nggak prinsipil sih Bang ya. Oh, oke. Malah sepele aja sih. Masalah odol. Makasih ya, Bang. Odol. Ada gitu. Oke. Thank you Bang. Thank you, sama-sama, Dek. Ya, oke. Mungkin ada yang lain. Tadi waktu Bang Alex ngomongin lipas selimut, saya ngeliat reaksinya Vinda tuh agak multitafsir gimana. Lipas selimut tuh kayak reaksi tertentu gitu. Mungkin Vinda ada sesuatu, ada apa dengan selimut gitu. Enggak, kebetulan Bang itu relate banget. Jadi gitu. itu cara lipat selimutnya beneran beda. Jadi kadang dia ngerapin tempat tidur, aku rapin lagi, dia suka kesel gitu. Emang kenapa sih dengan cara aku lipat ada yang salah gitu? Persis. Kayak, iya, jadi ngerasa kayak kalau nggak saya yang ngerjain kayak kok jelek ya gitu. Sampai terakhir berantem kemarin hanya gara-gara itu. Jadi kayak habis makan dia mau cuci piring, saya nggak boleh gitu. Nggak usah cuci, aku aja cuci. Kenapa kalau aku cuci piring? Enggak, kamu cara cuci piringnya tuh salah. Apa yang salah dengan aku cuci piring? Itu berantemnya sampai malam ya, disuruh cuci piring doang. Sekarang jadi kalau dia ngomong aku yang cuci, aku lebih ke kayak oke, udah nggak apa-apa gitu. Jadi mungkin kayak jangan terlalu mempermasalahkan hal-hal kayak gitu karena ternyata dampaknya gede juga gitu Mas. Kayak gitu. Jadi tadi makanya ketawa karena persis. Tapi tipsnya, ini mungkin tips buat Adi ya. Nggak tahu tips buat Adi. Biarin aja istri lakuin. Kalau, jadi saya ngalamin gini ya. Ini istri saya, karena dulu ya, saya sampai ngelipat selimut waktu dia mandi. Dia udah lipat. Pas dia mandi, karena saya takut tersinggung kan. Dia mandi, saya lipat lagi. Lipat yang sesuai saya. Nah, lama-lama dia tahu nih. Dilipat ulang. Terus belakangan dia gini. Ya udah,
kamu lipatlah caramu kan biar enak gitu ya. Jadi akhirnya makanya saya juga belajar, nggak apa-apa kalau memang ini. Jadi saya sekarang punya kebiasaan selimut saya yang lipat, itu bagian saya gitu. Nah, maksudnya jadi kita jadi lama-lama jadi ngerti aja, setiap orang punya kebiasaan dan ya bisa saling menghargai lah ya menurutnya. Apalagi kan kalian LDR nih, tiba-tiba ketemu begini pasti pasti banyak tuh ya cara-cara kecil sepele gitu ya. Ya mungkin ini, tapi itu dinamika. Makasih Bang. Sama-sama. Oke, kasih Benda. Mario, apa tadi ada katanya mau tanya atau? Udah sampai rumah nih. Sudah di rumah. Jadi yang mau share itu sebenarnya Mbak Lisa, Bang. Oh iya, silakan Mel. Apa kabar? Dua-duanya sih, dua-duanya Berdua. nanti. Mikaela mana Mikaela? Dia habis Oh, Bobo. habis diajak jalan-jalan aja udah seneng Bang di mobil ya kan. Jadi begitu di mobil dia tidur. Jadi sekarang lagi terlelap lah. Oke. Maklum anak pandemi Bang, jadi diajak jalan-jalan aja Sudah senang ya. di mobil. Halo Bang Alex, apa kabar Bang? Baik. Udah lama gak ketemu Bang Alex, sehat Ya, Bang? sehat deh, Maaf makasih. tadi aku dengerinnya dari mobil ya Bang. Sangat terberkati, terima kasih atas sharingnya ya Bang. Iya. Aku jujur bagi aku pribadi, sharingnya Bang Alex sangat menguatkan aku, terutama lagi pas banget nih Bang kondisinya, karena baru beberapa hari yang lalu opungku baru dipanggil ke rumah Bapa di surga. Jadi selama Bang sharing itu soal terberkati dan menjadi berkat, aku terus aku terus teringat opung gitu. Mungkin kakak-kakak di sini, teman-teman ada yang tahu bahwa ya memang aku dan opung sangat dekat gitu ya Bang, karena aku dari kecil dibesarkan sama opung, tinggal sama opung. Jadi kami punya kedekatan tersendiri lah gitu. Jadi selama abang sharing itu diberkati dan menjadi berkat, aku terus teringat opungku, karena opung selalu menanamkan nilai-nilai bahwa kamu harus takut sama Tuhan, kamu harus dekat sama Tuhan. Itu adalah berkat yang tidak tergantikan oleh apapun. Selalu ingat itu ya Melisa. Sampai kamu nanti berkeluarga dan punya anak, punya cucu, kamu selalu harus ingat bahwa berkat yang terutama adalah ketika kamu punya Tuhan dan kamu bisa taat kepada Tuhan seumur hidupmu gitu. Jadi sharingnya Abang sangat memberkati aku, karena aku tahu bahwa opung dipanggil oleh Tuhan dalam kondisi dia sudah takut akan Tuhan, dia sudah menyelesaikan garis akhirnya dengan sangat baik, dan dia punya Tuhan Yesus yang memegang hidupnya dan yang pastinya tahu yang terbaik ya Bang. Aku percaya bahwa opung sudah meninggal dalam damai dan banyak meninggalkan berkat-berkat, terutama berkat-berkat rohani bagi kami keluarganya. Aku cucunya justru berat banget Bang, karena apa ya, begitu banyak berkat. Opung menjadi berkat bagi aku begitu banyak gitu. Jadi sangat berat ya Bang gitu. Cuman terima kasih juga untuk teman-teman dan seluruh keluarga yang menguatkan, teman-teman PKM di sini juga, Kadef, Bang Jo dan semuanya. Kami bersyukur dikelilingi oleh teman-teman persekutuan yang sangat menguatkan, karena itu sangat berarti bagi keluarga kami di masa-masa berduka saat ini gitu Bang. Jadi aku juga jadi mikir nih, nanti kalau aku dipanggil Tuhan, segitunya nggak ya orang-orang merasa berkat selama aku hidup gitu. Jadi kayak jadi bahan refleksiku sendiri gitu loh. Aduh, enak banget ya opung saat meninggal, banyak keluarga yang merasa terberkati oleh kehidupan opung gitu, dan itu menjadi kerinduanku juga Bang. Semoga nanti
di sampai sisa akhir hidupku ketika Tuhan panggil, ya banyak yang merasakan berkat juga dari kehidupanku. Itu sih yang aku terus pegang dari pesan Opung selama hidup gitu Bang. Thank you Bang Alex. Thank you Dek. Turut berduka cita ya. Sampaikan juga ke keluarga besar. Ya, aku juga kenal Ya, Opung thank you, ya, karena pernah ke rumah, pernah ngobrol juga sama Opung ya. Sudah Iya, tenang sekarang dengan Tuhan. Amin, amin. Thank you Bang. Ya, sama-sama Dek. Tuh aku nambahin dikit Bang. Iya, silakan Dek. Jadi apa tadi yang disampaikan Bang Alex, terima kasih banget. Jadi kalau Melisa sebagai menyoroti Opung yang menjadi berkat, nah seperti yang Abang bilang tadi, bagaimana ternyata Billy Graham itu lahir dari pelayanan seorang guru sekolah minggu, dan itu rentangnya beratus-ratus tahun lah, 100 tahun lebih gitu ya. Maksudnya aku pun menjadi terpikir gitu dengan hal ini, bahwa sadarkah kita di sini semua, ini buat renungan aja buat teman-teman kita PKM, karena aku pernah mengalami saat-saat itu gitu loh. Jadi waktu itu berantem sama orang tua, terus kayak apa sih, emangnya kita nggak bisa hidup sendiri gitu kan. Itu ada di masa dimana aku sangat kesel, dan akhirnya mengatakan itu gitu loh, bahwa loh sekarang kalau aku pergi pun aku bisa kok gitu, nggak perlu lah gitu. Dan waktu itu seorang teman, dan juga kemarin waktu seorang teman menyampaikan, terus kemarin waktu Opung Mel meninggal juga hal itu pun kurasakan, dan tadi waktu dengar Abang juga itu kurasakan lagi, bahwa apapun yang kita punya saat ini, setiap langkah kehidupan kita itu pun tak lepas dari jejak pendahulu-pendahulu kita, termasuk orang tua kita. Jadi seperti apa sih rasanya diberkati orang lain, ya itu, bahwa hidup kita sekarang yang kita boleh syukuri itulah hasil berkat dari orang lain. Dan bagaimana menjadi berkat, ya melakukan hal yang sama yang kita rasakan itu gitu loh. Gimana suatu saat nanti Michaela bisa bilang, dia bisa jadi seorang wanita yang luar biasa, dan dia bisa bilang ini karena Opung tuaku Panjaitan Guru Tobing gitu loh. Atau mungkin suatu saat nanti ada juga yang akan bilang gitu, ya ini karena dulu Opung tuaku Mario Simorangkir, misalnya gitu ya Bang, misalnya gitu loh, belum generasi keberapa gitu loh. Atau mungkin bahkan orang-orang yang di luar kita gitu loh, kita nggak ada yang tahu kan. Misalnya Bang Asdo nih, aku terima kasih banget Bang Asdo, waktu itu aku ngobrol terkait hukum tuh ada beberapa sama Bang Asdo gitu kan. Misalnya Bang Asdo nih, suatu saat nanti ada seorang pengacara kondang ya kan, pengacara kondang yang waktu dia sukses dia diwawancara, iya dulu tuh kenapa sih Bapak mau masuk ke universitas jurusan hukum gitu kan. Iya, waktu itu aku ketemu sama namanya Asdo Simorangkir, terus dia membuat aku kepengen masuk hukum gitu, makanya aku masuk hukum gitu. Dan itu nggak ada yang tahu, dan akhirnya hal yang biasanya kita merasa berkat itu adalah uang dan lain-lain, ternyata ada yang lebih dari sekedar uang gitu loh, yang mana mungkin kalau aku ngelihat itu ya pengharapan itu sih Bang, bahwa ternyata seseorang bisa berubah karena dia disentuh oleh manusia lain yang memberikan dia pengharapan bahwa ya dia bisa lebih, dia bisa jadi ini, dia bisa jadi itu, dia bisa melakukan ini dan lain-lain gitu. Itu mungkin salah satu jadi berkat yang bisa kita share ke orang lain. Itu sih Bang, terima kasih. Itu dari Abang juga sih. Terima kasih. Terima kasih Dek, sama-sama. Thank you sharingnya. Oke, makasih Mario. Nanti tagihannya gue kirim menyusul ya. Per jam. Tagihannya menyusul. Bercanda. Oke, ada mungkin dari Kak Tasco mungkin ada
mungkin respon atau sharing atau pertanyaan. Natasha nggak ini. Oke, kalau atau mungkin dari Kamelda belum ada. Aku mungkin merespon doang sih ya. Semua yang semua yang tadi diomongin ya benar banget, dan jangan menganggap pendapatku ya, mungkin jangan menganggap kita menjadi berkat tuh kalau benar-benar kelihatan gitu. Itu kan kadang-kadang kelemahan kita gitu ya. Kalau tuh orang nyampein ke orang lain bahwa ini karena Melda nih, karena Mario nih, karena Melisa nih baru berasa gitu. Belum tentu orang itu juga ngomong kan gitu, dan maupun bagi satu maupun dua orang gitu, harus besar. Mungkin bagi satu orang itu berinvestasi besar, bukan bagi banyak orang gitu ya. Ya apa sih yang masih menjadi kelemahan kita, mungkin itu yang menuntut pengakuan. Apalagi maaf ya Bang, di kita yang bertumbuh ya nggak tahu deh apakah yang lain begitu juga memang manusiawi atau ya pokoknya kalau nggak ada namaku kayaknya gitu, padahal ya mungkin itu sudah menjadi dekat bagi satu atau dua orang, dan itu cukup berarti untuk hidup dia. Itu sih kalau mengenai berkat. Ini mundur lagi tadi, aku menimpalin itu kan dari orang yang waktu tadi abang cerita mengenai karena menikah dari mengenal diri kita lebih kenal gitu ya. Jadi aku tuh dalam 3 tahun pernikahan ini ada yang lucu. Jadi bukan karena kita berdebat makanya aku kenal diriku sendiri, tapi kita lagi bertukar kebiasaan. Kenapa? Mungkin keadaan yang bikin. Jadi kalau misalnya kayak berdebat, aku menyadari aku kayak cara dia dari cara aku. Jadi dia nggak berdebat tentang aku. Ya kita jadi tetap berdebat, tapi jadi lebih sadar. Nah, itu kan semua yang biasa begitu. Ternyata nggak asik banget ya. Iya. Karena jadi itu lagi pas itu disadari aku ngerasain itu lucu. Ya nggak tahu ya nanti berikutnya bagaimana lagi ya kita ikutin saja kehidupan pernikahan. Itulah dari aku. Thank you. Terima kasih teman-teman. Oke, mungkin udah semua kali ya, atau ada yang mau ngomong lagi? Kalau nggak ada lagi? Bang Kakak, teman-teman semua mau respon? Ada ya? Oke, Bang Alex, sepertinya itu saja yang dari kami. Makasih. Bertanya semua, merespon biasa. Kami merasa luar biasa dengan renungan yang Bang Alex sampaikan, respon yang Bang Alex juga sampaikan. Kami terberkati, kami juga merasa sukacita mendengarkan renungan hari ini.